Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Electrizen, welcome back to Podcast Room, di mana kita bisa ngebahas topik apa aja yang paling baru, yang paling update secara ringan dan juga secara santai, tapi pasti ada ilmunya. Hari ini saya Laini selaku host dan juga ada Bang Sulfan. Jadi kali ini kita akan coba bahas terkait ESG, Environment, Social, and Governance. Jadi di sini udah hadir pemateri ataupun narasumber yang memang ahli atau expert di bidangnya. Jadi ESG ini dia digadang-gadang bisa membantu perusahaan, operasional perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan. Jadi kali ini di sini ada siapa aja, bisa dikenali? Nah, dari ujung paling kanan, paling kiri ya kalau dari kamera. Ini ada Bang Irwan Kamal dari bagian TJSL. TJSL PLN UI Aceh. Say hi dulu dong, Bang. Terus juga ada Bapak Iskandar dari bagian IVP. Oke, say hi Bang Iskandar. Terus juga ada Bang Saya Indra, bagian akuntansi. Terus next Hafiz dari akuntansi juga, sama Bang Indra. Hai Electrizen. dan ini ada yang cewek nih juga. Dan Cewek ada dua. cowok terus ya. Iya, yang paling cantik. Lingkungan dari lingkungan Desi. Iya. Dan satu lagi, Halo. ya. Boleh. Bu Nurwana yang jadi hostnya, sekarang gantian Bu Nurwana jadi narasumber. Oke, tanpa berlama-lama lagi, pasti semua penasaran kan, apa sih ESG itu? Nah, jangan ngaku FOMO, jangan ngaku update ya PLNers kalau belum tahu ESG. Nah, langsung aja kita tanya, apa sih sebenarnya ESG itu? Ya, mungkin Hafiz Si Bang Hafiz saja dulu. Wah, ini Kayaknya dapat yang punya kacamata yang paling tebal. langsung dapat pertanyaan pertama ya kan. Oke, jadi tolong dengarkan semua ya. Baik Jadi, ya. ESG, jadi biar Pak Guru nggak ulang-ulang gitu. Alright. Oke. Pertanyaannya tadi apa itu ESG? Ya. Oke, jadi ESG itu perlu kita ketahui bersama, itu adalah singkatan dari Environmental, Social, and Governance. Jadi yang merupakan seperangkat standar yang menjadi rujukan dalam mengukur aspek keberlanjutan bisnis atau keberlanjutan usaha. Jadi 3 kriteria ini sering digunakan dalam dunia bisnis baik oleh investor maupun pengelola bisnis sebagai matriks yang digunakan dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi pada entitas tertentu. Dan di PLN sendiri, ESG juga harus menjadi kerangka dasar dalam menjalankan proses bisnisnya. Coba Coba lagi lah. Capek Pak Guru ngajarin nih, coba. ESG itu terdiri dari 3. Environmental, That's right. Social, Yeah. and Governance. Bang Indra mantap. Nah, jadi tadi udah disebutkan juga sama Bang Indra, ada 3 aspek ya, kita ulangi lagi, environment, social, and governance. Jadi misalnya pada aspek environmental atau environment ya, mempertimbangkan dampak operasional bisnis terhadap lingkungan operasi dan bagaimana perusahaan dapat turut berperan sebagai environmental steward. Nah, jadi ada yang tahu nggak apa itu Kayaknya environmental kartun steward? kucing tuh Bang Steward itu ya. Wah, Kami ingatnya yang itu. Benar. maybe yes, Sama maybe no. generasi. Jadi environmental steward itu adalah menjadi kita semua itu, perusahaan dan stakeholdernya itu menjadi bagian daripada penyambung jawab lingkungan. Jadi bukan orang lingkungan seperti Kak Desi ini aja yang bertanggung jawab terhadap lingkungan itu sama Iya, kan ya. iya, bukan mereka saja. Jadi semua stakeholder dalam perusahaan
Abang tahu stake? Maksudnya steak apa ini? Steak daging Stakeholder. Oke. Oke, stakeholder itu jadi harus menjadi menjadi penanggung jawab terhadap lingkungan. Tuh Bang. Contohnya misalnya lingkungan itu karena kita skala besar nih perusahaan nih. Jadi jangan sampai karena operasional perusahaan kita menyebabkan global warming. Menyebabkan meningkatnya emisi dan sebagainya seperti itu. Oke, bagus. Ini dari segi sosialnya dan governance-nya, Alright. dari mungkin menambahkan dari Bu Nurlana. Iya. Baik, kalau dari sosial dan governance ya, ini berarti kan tanggung jawab sosial dimiliki oleh tadi menyambung yang disampaikan Bang Hafiz ya. Kita semua bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, begitu juga terhadap sosial. Kita sebagai perusahaan punya juga tanggung jawab terhadap sosial. Nah, kita ini kan main job kita itu kan menyediakan listrik. Iya. Tapi apakah hanya menyediakan listrik? No, kita juga bertanggung jawab untuk melihat lingkungan sekitar kita kepada pertumbuhan ekonomi masyarakat kita. Nah, itu yang dimaksud dengan sosial. Nah, governance kita di PLN itu sudah di perusahaan kita ya sudah ada sistem manajemen yang terintegrasi yang mendukung pengelolaan perusahaan menjadi lebih baik seperti sistem manajemen anti penyuapan, sistem manajemen risiko dan sistem manajemen pengamanan misalnya gitu ya. Itu artinya satu yang terkumpul ya terbundling menjadi ESG yang harus dan kita butuhkan saat ini di perusahaan. Tuh, abang ngerti das? Ngerti. Nanti pengamanan termasuk security nggak bang? Bisa. Bisa jadi. Kan pengamanan kan. Dari penjelasan Bang Hafiz tadi bisa kita simpulin ada 3 sebetulnya ESG itu. Jadi yang pertama itu lingkungan, terus sosial dan tata kelola. Iya. Nah, kita pengen ngulik lagi nih dari sisi ketiga yang di PLN nih kan, terkait dengan di lingkungannya. Nah, terkait dengan ESG, apa aja yang udah dikerjakan ataupun hal-hal apa aja yang menyangkut ESG yang sudah dibuat di PLN gitu. Untuk ESG sendiri Bang, karena ESG ini juga jadi fokus utama di kantor pusat, jadi di kami sendiri juga ada kinerjanya terhadap ESG ini. Tapi di dalam kinerja itu lebih ke PLTD tadinya, karena kan PLN ini butuh hulunya itu pembangkit listrik ya, dimana dampak langsungnya ke lingkungan itu paling besar itu pembangkitan listrik. Dimana pembangkitan listrik sendiri kita tahu ada yang PLTU, sedangkan UID aja punya PLTD tadinya ya. Diesel. Nah, untuk diesel sendiri dulu untuk kinerja ESG ini yang dikirimkan ke pusat itu lebih ke pencatatan air, beban emisi seperti itu. Tapi sekarang ini karena kita sudah murni untuk penjualan listrik saja, kita lebih ke rona lingkungannya, itu kayak program-program lingkungan yang dilakukan TJSL seperti bank sampah. Nah, dari TJSL sendiri udah mendukung bank sampah yang sudah kita hampir aplikasikan di kantor ini, mungkin lagi berkoordinasi ya Bang? Iya benar. Pada sih. Bang Kamar Terkait bisa limbah jelasin? itu gimana? Untuk terkait limbahnya sendiri, karena kantor kita ini kan udah murni distribusi. Untuk limbah kita paling besar itu sekarang yang limbah berbahaya itu terkandung dalam B3 itu lebih ke limbah trapo ya, oli trapo, minyak trapo bekas, minyak trapo yang sudah diturunkan dari tiang. Jadi yang bekas-bekas itu jadi limbah. Tempatkan limbah pada tempatnya. Kalau ini bukan bekas ya? Bukan. Udah paling limbah. Oh, limbah ya. Lanjut Mbak. Itu tadi kalau di UID ini limbah kita paling banyak itu oli trapo untuk limbah B3-nya. Sedangkan limbah-limbah kita seperti penggunaan cartridge kan kita sudah menggantinya nih. Kita juga udah mulai beralih tidak menggunakan kertas lagi, paperless dengan adanya AMS, ada juga aplikasi pendukung lainnya seperti itu. Untuk ya itu tadi hanya limbah domestik perkantoran kita itu yang tadinya program paling mendukung itu bank sampah. Kita memisahkan mulai dari sampah kertas, plastik, botol yang bernilai jual
kita bisa berikan ke bank sampah, yang tidak bernilai jual kita serahkan ke dinas lingkungan untuk Jadi dimasukkan ke TPI. Mbak Desi, kalau berbicara lingkungan, menjaga lingkungan bukan hanya berarti membawa tumbler kemana-mana. Oh, jelas. Iya. Harus kita lakukan. Tumbler itu juga kan untuk kesehatan diri sendiri. Berarti digitalisasi seperti dengan paperless, surat tadi itu juga mendukung kegiatan lingkungan ya Kak ya. Tapi tadi menarik yang terkait bank sampah. Mungkin Bang Irwan Kamal bisa tambahin ya apa yang udah Bang dikerjain. Pagel. Bang Pagel ya. Bukannya Bang Pagel. Ya, jadi secara tanggung jawab sosial lingkungan seperti yang sudah disampaikan Bu Nurlana tadi, PLN ini tidak hanya menjadi penyedia listrik, tapi PLN ini juga peduli terhadap lingkungan sekitar. Salah satunya yang masuk dari bagian ESG itu adalah dari sosialnya. Nah, dari sisi sosialnya kita sendiri ada 3 aspek di tanggung jawab sosial lingkungan kita itu, yaitu dari aspek pendidikan, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan. Nah, dari salah satunya itu aspek lingkungan, sebelumnya kita ada memberikan bantuan untuk pendukung bank sampah agar setelah mereka memisah-misahkan sampah tersebut, memilah-milah sampah, sampahnya itu bisa dipres dan tidak memakan storage saat pengiriman. Jadi itu juga menambah nilai ekonomis. Nah, bank sampah itu sendiri sudah memiliki banyak pelanggan-pelanggan tetap. Bahkan mereka sudah berinovasi untuk langsung jemput bola sampah-sampah masyarakat yang telah dipilah, sehingga itu juga selain menjaga lingkungan dapat meningkatkan nilai ekonomis bagi masyarakat itu sendiri. Agak ini nih. Sampah masyarakat ini. Ada tuh sampah masyarakat, Iya. bukan gila sama bank sampah ya. Jadi dipres gitu ya. Ya, bisa. Fresh dibuang. Oh, iya. Ya, jadi seperti itu kira-kira. Nah, salah satunya lagi yaitu di sisi ekonomi. Nah, kita juga ada rumah BUMN di sana, telah terkumpul 300-an lebih UMKM yang ada di sekitar rumah BUMN. Ya, di mana UMKM tersebut mendapatkan pelatihan dan dibina lah sama PLN, rumah BUMN yang di bawah PLN sendiri untuk meningkatkan taraf mereka. Mereka tuh bisa naik kelas, bahkan sudah ada yang go global. Wih. Sudah ada 2 yang go global, seperti itu. Itu contohnya apa aja yang sudah go global itu? Yang go global itu ya. Iya. Apa itu, Kan Bang? luar biasa. Usaha bidang apa? Iya. Bidang apa? Salah satunya itu yang kopi. Oh. Iya, ada Itu satu. saya tuh penikmat kopi. Iya. Kalau nggak Bukan ngopi, orang Aceh ya, artinya kalau belum nggak ngopi. Aceh. Benar sekali. Pantesan Bang, ampasnya masih tinggal ya. Ini penyaring, Bang. Oh, penyaring. Siap. Benar, siap. Oke, itu dari segi tadi udah disebutin lingkungan. Iya. Kemudian kalau pendidikan gimana? Nah, kalau pendidikan itu sendiri kita untuk engagement dengan kampus yang ada di Aceh. Jadi kita kemarin ada sebuah bantuan yaitu lab multimedia. Nah, di sana kita memberikan bantuan berupa kamera, laptop itu memang untuk mahasiswa-mahasiswa yang jurusan komunikasi. Mereka di sana bisa melakukan editing video. Nah, tenaga pengajarnya juga kemarin itu kita berikan pelatihan dan sertifikasi. Nah, ada 4 orang dari USK kita berikan pelatihan dan sertifikasi agar nanti bisa menginfluence mahasiswa-mahasiswa yang ada di sana, sehingga digitalisasi itu juga jalan dan mereka bisa membuat konten-konten yang mendukung pendidikan saat ini, seperti Ya, itu. mungkin tambahan kali ini ya, untuk bidang pendidikan kita sebenarnya juga selalu concern ya, setiap tahun tanggung jawab sosial kita arahkan ke baik itu ke sekolah maupun ke kampus ya. Kita juga udah pernah memberikan menjadi mitra kita itu konversi motor ya, dari motor mesin ke motor listrik. Nah, itu juga bahagian dari tanggung jawab kita ya, untuk memperkenalkan bahwa sekarang ini ada motor listrik loh yang lebih ramah lingkungan, nggak pakai fosil gitu ya, nggak pakai fosil oil ya. Jadi itu selalu kita lakukan, bukan hanya ke kampus yang tingkatnya universitas ya,
tapi juga ke sekolah-sekolah. Iya. Nah, mitra kita juga salah satunya sekolah inklusi gitu ya. Iya, benar. Dan sekolah inklusi, dan itu menjadikan mereka itu bahagian dari community yang kita libatkan di dalam pembangunan gitu ya. Iya. Itu jadi itu kita angkat. Baru-baru ini malah gurunya itu menjadi pemenang Lokal Hero ya, Wih, dalam Lokal ini Hero. dan membawa nama PLN Aceh. Dan ini adalah mitra kita gitu. Jadi selain dia berhasil mendidik anak-anak sekolah yang inklusi, itu apa? Inklusi itu ya dia bukan hanya anak-anak yang seperti kita, tapi ada, kalau eksklusi itu kan kebalikan dari eksklusi. eksklusi, Jadi ya. semua ada di situ. Kalau sekolah inklusi itu gitu ya. Nah, itu adalah mitra kita yang kemudian dia bisa menunjukkan bahwa mereka menjadi Lokal Hero di sini, dan jadi dapat Iya. award dari PLN. Iya, gitu ya. benar sekali. Menarik sekali ya. Jadi bantuan yang kita berikan kepada masyarakat itu ternyata bisa memberdayakan mereka gitu ya, bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Jadi bukan sekedar sifatnya konsumtif, tapi bisa meningkatkan kapabilitas mereka juga ya di lingkungan. Terus kalau dari Bang Iskandar gimana? Nah, seperti yang menyambung Mbak Desi tadi ya, kan kita itu awalnya adalah pembangkit listrik ya. Saya pembangkit listrik itu yang dari PLTU gitu kan, dulu kan mengeluarkan emisi gas buang ya. Nah, ini kan sekarang ini dengan diterapkannya net zero emission, jadi istilahnya itu sudah ada co-firing. Nah, co-firing itu dalam prosesnya itu menambahkan pelet-pelet yang terbuat dari pohon kaliandra, itu untuk mengurangi Salah satunya Bang. Nah, salah satu contohnya itu. ya. Nah, ada pohon yang lain tapi maksudnya gitu. ya yang sekarang lebih ini emang dari pohon kaliandra. Jadi itu untuk mengurangi emisi gas buangnya waktu co-firing itu penambahan. Nah, kemudian juga ada juga di Aceh ini cukup banyak potensi dari pembangkit-pembangkit yang green energy gitu. Nah, ya PLTMH, mini hidro. Nah, itu cukup besar juga. Jadi bauran energi ya. Jadi Iya, bauran energinya dari yang mungkin dari yang energi fosil itu bisa kita substitusi, kita ganti ya. Yang paling terbaru itu kita baru COD yang pembangkit PLTM Pantan Cuaca di Kabupaten Gayo Luwus. Nah, itu untuk yang selama ini daerah Gayo Luwus itu masih menggunakan pembangkit diesel, Bu. Nah, bahan bakar fosil kan kita tahu itu. Kapasitasnya berapa Bang? 4,5 megawatt. Oh, 4 sampai 5. Iya, itu masih mensubstitusi, belum merubah semuanya, tapi akan ada proses berkelanjutan. Nah, itu sumber energinya dari air, jadi nggak ada habis-habisnya dan nggak mengeluarkan emisi. Nah, itu juga diproyeksikan dalam setahun itu bisa mereduksi emisi CO2 itu sebesar 23 ton per tahunnya itu. keren. Dan Itu- ada carbon capture. Ya, carbon capture, Bu. Jadi harapannya ke depan memang udah nggak ada lagi yang emisi-emisi gas buang. Ya, mungkin seperti ini itu tidak bisa merubah atau mengganti Langsung. 100%, Ya, tapi bisa bertahap. langsung. Step by Artinya step. kita itu begitu concern terhadap Concern kali, lingkungan gitu ya. Seperti tadi co-firing, kemudian kita tambahkan pembangkit-pembangkit yang zero emission Zero gitu emission. ya. Tapi artinya bahwa PLN sebagai perusahaan penyedia energi, terutama energi listrik, itu terus berupaya membuat sebanyak-banyaknya renewable energy itu digunakan. Sampai kita kan punya renewable energy certificate ya. Iya, betul. REC ya. Ya, REC itu lah REC. yang kemudian saat ini dipersyaratkan bagi perusahaan-perusahaan yang mungkin dia ingin misalnya meminjam modal dari perusahaan luar. Nah, dia itu semacam satu requirement bahwa dia REC-nya ada seperti Iya. itu ya. Artinya dia concern dengan energi yang baru terbarukan. Berarti cukup banyak yang dilakukan PLN step by step untuk mengkonversi dari energi fosil itu ke energi terbarukan, Bu ya. Iya. Terus kemarin kami juga sempat lihat itu, Bu, ada apa namanya kayak peresmian mobil motor pelayanan teknik itu yang menggunakan Listrik. Listrik. motor listrik itu ya, Bu. Nah, itu Ya, motor listrik itu kan maksudnya kita kan pelayanan teknik kita itu akan berjalan nih sampai ke lorong, sampai ke rumah-rumah penduduk ya gitu ya. Jadi ini modenya jadi senyap gitu. Jadi kalau dulu kan kalau mobil bapak pulang udah tahu kita ada di lorong sana, ini nggak terdengar gitu. Jadi misalnya tengah malam nih Bang Hafiz entah terjadi padam di rumahnya, terus lapor melalui PLN Mobile. Udah lapor kan biasa dihubungi, kita nanti datang
datang itu bisa misalnya jam 4 pagi, kita lapor misalnya jam 3 pagi, jam 4 pagi, itu anak mahasiswa nggak akan dengar itu ada yang datang. Terus Model senyap tapi kerjaannya tuntas. Kerjaannya tuntas. dan anak-anak juga lingkungan juga nggak tercemarkan dengan asap kendaraan itu ya. Benar, ya itu dia yang kelebihannya. Jadi ini saat ini di seluruh Aceh sudah mulai dibagi-bagikan. Itu maksudnya untuk pelayanan teknik itu adalah motor listrik ya. Yang tujuannya tadi itu supaya energinya lebih bersih. Jadi kita nggak ikut menyumbang walaupun nambah sedikit ya. Nggak ikut menyumbang emission di situ gitu. Ya, berarti banyak sekali yang udah dilakukan PLN. Banyak. Banyak tapi tetap harus improve terus. Berkelanjutan ya Bu ya. Mungkin Ada hal menarik dari yang disampaikan oleh Bang Iskandar tadi. Jadi salah satu co-fairing itu pohon kaliandra. Setahu saya itu di Simelu itu bahkan jadi pohonnya untuk pagar. Peti Cina sebetulnya itu kan Bang. Iya. Nah, jadi campuran itu apabila masyarakat tahu bisa jadi itu usaha juga ya kan. Jadi sosial kita untuk co-fairing itu bisa dibantu oleh masyarakat. Nah, jadi ESG ini menjadi kewajiban moral dari perusahaan untuk diterapkan sehingga membantu keberlanjutan dan keuntungan ke depannya. Oke. Menarik sekali perbincangan kita hari ini, udah lengkap sekali hari ini dari ekonomi, dari sosialnya, kemudian dari governance-nya, semua lengkap, narasumbernya lengkap, semua contoh-contohnya udah lengkap, dan semua sharing-sharing pengalamannya juga lengkap sekali ya Bang Jolan Iya. sama Sufan hari ini. Jadi ESG ini menjadi solusi bagi perusahaan agar mempermudah atau menjamin operasional dan administrasinya itu oke ke depan atau berkelanjutan ya kan? Ya, dan tentunya itu akan menampilkan citra yang baik juga kepada PLN sebagai perusahaan. Oke, Elektrizen, sekian podcast kita pada hari ini. Saya Laini, Saya Zulfan. kami undur diri untuk hari ini. Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.